Warm welcome, become a member of FNB Mania. Our motto is all for one and one for all. Baik, terima kasih sudah bergabung di program studi manajemen tata hidang atau dikenal dengan MTH, di mana program studi ini mempelajari tentang layanan makanan dan minuman guna mempersiapkan dan menyediakan lulusan yang mampu bersaing baik di dalam maupun juga di luar negeri. Baik, buat semua adik-adik kami, sekali lagi di sini kalau berbicara tentang manajemen tata hidang, maka tidak akan salah lagi kita memiliki keunggulan dan juga karakteristik program studi di mana profil dan capaian pembelajarannya yang telah disusun dan juga disiapkan dalam rangka menghasilkan lulusan atau uluran sebagai tenaga profesional di bidang tata hidangan. Siapa saja mitra yang ada di Prodi MTA itu? Yang pertama pasti Indonesia Food and Beverage Manager Association atau FBMA, baik itu dari DPD Sumut maupun pusat, PT Mulki Abadi yang bergerak di bidang barista, kemudian ada F3B atau Flair for Friend Bartender. Sudah pasti kita sama-sama tahu bergerak di bidang bartender dan juga bar flair. Kemudian juga dengan beberapa asosiasi terkait lainnya yaitu DPD PDR Sumut, kemudian DPD YGMA Sumut, YGM Sumut, dan DPD YSMA Sumut. Itu adalah mungkin berbicara tentang mitra prodi manajemen tata hidang. Nah, bagaimana dengan profil lulusan? Jadi nanti adik-adik semua yang ada di program studi manajemen tata hidangan ini, yang pertama itu adalah kesesuaian kesepakatan dari kita, mulai dari Poltek Parmedan, Poltek STP Bandung, kemudian Makassar, lalu kemudian ada Bali, dan juga ada Palembang. Ya, itu ada 4 yang bisa kita jadi target sasaran sebagai profil lulusan nantinya. Yang pertama adalah craft level, middle level atau supervisor, assistant manager, dan juga manager di F&B division. Lalu yang kedua adalah bartender, bergerak di bidang bar. Kemudian ada namanya sommelier yang bergerak di bidang wine dan services. Kemudian ada barista yang bergerak di bidang kopi dan juga minuman non-alkohol ataupun sejenisnya. Nah, bagaimana dengan realita daripada hasil lulusan program studi manajemen tata hidangan itu? Nah, sekarang itu sudah mulai banyak mereka bergerak di general manager salah satu hotel, FB director juga, restoran manager, restoran supervisor, dine-in steward di kapal pesiar, dan juga bartender, waiter, waitress, dan barista. Jadi kalau kita berbicara skup ruang lingkup tata hidang itu berarti bicara tentang restoran, bicara tentang yang namanya bar, bicara yang namanya disebut dengan room service, dan juga bicara yang namanya dengan banket. Itu ya, itu yang perlu kita pahami bersama. Dan memang tidak terlepas salah satunya adalah steward. Nah, program dan jurusan itu adalah program diploma 3. Jadi supaya kita tidak sama-sama salah pemahaman bahwa manajemen tata hidangan adalah program diploma 3, jurusan adalah hospitality, dan IQFRS atau ASEAN Qualification Frameworks-nya adalah pada saat di level 5. Nah, sikap pembelajaran, capaian pembelajaran yang kita pahami nantinya adalah kalian mendapatkan yang namanya sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Yang kesemuanya itu sudah digodok di dalam satu buah kurikulum. Jadi lebih kurang nanti adik-adik semua yang berada di program diploma 3, khususnya manajemen tata hidangan ini, inilah nanti akan kalian dapatkan. Jumlah mata kuliah, kemudian jumlah SKS dan semester. Jadi kalau secara total, Ata harus mengikuti dari 45 mata kuliah dengan 113 SKS dan kemudian pada level 5. Kemudian SKS yang diperoleh selama lebih kurang pendidikan 3 tahun itu adalah total SKS itu 113, lalu kemudian total SKS teori yang akan kalian dapatkan sebanyak 36 SKS atau dengan kontribusinya 31,86%, dan total SKS prakteknya adalah 77 SKS atau 68,14%. Artinya dari estimasi 45 mata kuliah itu adalah harus wajib terpenuhi. Jadi semua kita harus ikuti dari semester 1 sampai dengan semester 6.
Jadi begitu ya, jangan sampai ada yang hilang satupun gitu dari mata kuliah itu. Ataupun juga masih teridentifikasi bahwa kalian harus mengalami yang namanya ujian ulang. Jadi itu harus terus dikejar sampai akhirnya kalian harus melewati fase 45 mata kuliah yang wajib terpenuhi. Jadi dengan total teori dan praktek kita pelajari tadi 113 SKS itu total waktu belajar Anda adalah 14.890 menit. Dengan kategori teori itu adalah lebih kurang 12,09% atau 1.800 menit. Dan kemudian waktu praktek itu adalah 87,91% atau lebih kurang sekitar 13.090 menit. Kenapa demikian? Karena ini adalah sekolah vokasi, sekolah pendidikan berbasis keahlian ataupun juga keterampilan. Itu yang harus kita pahami pertama. Ya. Jadi berdasarkan perhitungannya, kalau di dalam sebuah teori mengatakan perbandingan antara 70% praktek dan 30% teori. Tapi berdasarkan penjumlahan alokasi waktu perkuliahan yang sudah mencapai angka 87,91% untuk kuliah prakteknya dan 12,09% untuk kuliah teorinya. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa lagi karena memang di sini tempat praktek yang paling banyak. Inilah lebih kurang beberapa proses praktis ataupun juga baik itu di fine dining, di coffee shop juga kita punya. Biasanya kalian di semester 1 belajar tentang yang namanya disebut dengan fine dining. Kemudian nanti di semester 2 kita akan pelajari tentang coffee shop. Lalu nanti anak yang semester 3 biasanya itu adalah mencapai kepada supervisi atau captain level. Lalu nanti semester 4 kalian PKN. Lalu semester 5 saat kembali kalian sudah menduduki jabatan sebagai assistant manager atau training manager, restaurant manager. Lalu semester 6 biasanya sudah fokus kepada yang namanya disebut dengan tugas akhir. Ini juga ada bartending art. Ya, kita bekerja sama dengan beberapa hal tadi, ya, seperti PT Mulki dan juga Flair for Friend. Ya, jadi di sini kita ada tempat latihannya. Itu tepatnya dekat dengan restoran juga. Itu tempat latihan daripada bar flaringnya ataupun juga bartender attraction-nya. Itu disebut dengan bartending art. Kemudian barista juga ada. Kita punya mesin kopi sendiri. Jadi jangan takut. Anda bisa punya mesin kopi sendiri, bisa buat sendiri, dan kemudian bisa mengkreasi sendiri bagaimana latte art yang akan Anda gunakan. Ini beberapa capaian prestasi yang di bidang tata hidangan kita pernah dapatkan kemarin, yaitu juara 1 lomba bartending mixology Flair di Santika Diandra Hotel dengan kategori profesional. Lalu kemudian kita juara 1 Muktil Competition, lalu kemudian juara 2 ASEAN Skill Competition, dan juara 3 Barista. Ini beberapa foto yang diberikan sebagai satu bentuk apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa dari program studi manajemen tata hidangan. Lebih kurang itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian bisa semangat untuk mengikuti perkuliahan di Politeknik Pariwisata Medan. Tetap ingat di dalam hati dan pikiran, all for one and one for all. FB Mania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.